Kalau mau simpen dana darurat, mending emas fisik atau emas digital. Nah ini jawaban sederhana. Kalau digital, lu bisa beli ETF-nya nggak? Itu doang. Ya. Jadi yang digital, yang Timothy percaya itu cuman harus ada ETF. Contohnya lu beli GLD, Spider punya. Yes. Cuman kayaknya yang bisa akses GLD ini siapa bro? Benar. Siapa bro sini? Dikit. Makanya Kayaknya mendingan kalau lu di sini ya dan lu nggak punya akses kayak multi country banking fisik ya bro ya kita jangan ya. bermimpi. Iya, lihat-lihat yang fisik aja. Kenapa nggak digital? Satu ya dijamin perusahaan apa dijaminnya perusahaannya. Kecuali ETF global ya, GLD gitu yang dipakai sama Ray Dalio belinya GLD itu. Ray Dalio baru beli emas kemarin, $300 juta bro. Baru 13F filingnya baru beli lagi dia. Gimana kalau menurut lo? Mending fisik atau digital? Nih, kalau mumpung kan Kalimasada is the gold king. Jadi banyak yang nggak tahu nih, Kalimasada is the gold king sebenarnya. Karena kan emang Mas Kakak kan. Mas Kakak. Oh. Kalimasada ini punya emas yang banyak ya. Ya enggak lah kalau banyak ya. Kenapa? Ini Peter lihat. Lu lihat tuh. Oh, Overexpose nggak tuh? Oh itu ngedelete dari itu. Nggak bisa dibenerin. Nah turunin. Lihat kan betapa nggak becusnya. Lanjut bro sambil anak nggak becus ini bikin. benar. Enggak, tapi dia fitnya oke banget bro hari ini, ya kan? Ada kalungnya. Pakai Cuban shirt ya kan? Nah. Jam tangan apa itu tuh, Pit? Dari Stephen Tong. Oh, endorse. Apalagi itu. Oh, oke. Biar cepat bro. Nah udah lari. Udah. Lari. Lanjut bro. Gimana? Oke. Emas fisik atau enggak? Gua nggak enak jawab ini karena gua bukan yang punya banyak emas ya. Kalah. Jadi kalian tahu lah kalau mau rampok ke rumahnya bukan rumah gue ya. Kau yang Nah, kurang ajar dia. Ya. Gimana? Bro kakak? Mending balance sih. Kalau emas ya fisik kan, karena Bitcoin kita udah nggak fisik kan. Iya. Dalam artian bukan saya investor emasnya, istri. Oh istri. Jadi istri tuh memang Goldbug Peter Schiff dari ya? dulu ya. Oke. Bahkan ini nggak tahu ini, mungkin saya ke outperform nih. Dari setahun lalu tuh, dia kerjaannya tuh selalu beli emas bro. Setiap minggu, setiap bulan. Iya. Jadi uang bulanan yang sisa itu selalu ke emas. Oke, jadi berapa kilo sekarang mas? Waduh, nggak banyak. Nggak tuh senyum-senyumnya tuh. Nggak Kemarin dia banyak. udah Tapi bilang kan- bottom bro. Terus gue Iya. bilang Ray Dalio beli lagi dia. Iya, karena ya Beli lagi gimana dia. istri kan. Dia kemarin juga ke Cartier juga beli. Jadi istri emang suka emas karena ya itu tadi suaminya udah di kripto, yang fisiknya kurang, ya mungkin istri masih punya pemikiran. Cuman yang saya garis bawahi ya pemikiran tentang investasinya yang saya suka. Jadi bukan tentang apapun itu bro. Iya betul. Bikin lapangan pedal juga kalau investasi kan. Betul setuju. Asalkan nilainya mengalami kenaikan. Ya. Jadi yang saya garis bawahi ya buat semuanya, sebenarnya kita kan nggak selalu nge-force orang kayak harus kripto. Oh enggak. Harus paham literasi keuangan, harus paham cara kelola finansial. Ya tadi biar hidupnya nggak sial. Lo harus paham bahwa fiat itu inflasi gitu. Pasti. Jadi lu beli aset keras, ya kita ngomong aset keras itu apa aja? Aset keras itu properti itu aset keras. Yes. Lu makin banyak lu punya properti, ketika fiatnya melemah lu akan selalu diuntungkan ya. Itu jadi satu properti. Dua itu emas. Jadi kalau ada yang bilang dana darurat di emas itu salah atau enggak, walaupun emas itu bisa fluktuatif, yang sekarang tuh lagi turun, lagi koreksi. Cuman menurut gua sah-sah aja. Gimana kalau menurut lu? Ya koreksi 9% ya dari top. Yang mana kita bilang kan 3.500 area koreksi dan sempat ya di around ya hampir 3.000 something ya. Cuman balik lagi dalam jangka panjang kita tahu smart money masih banyak yang hoarding gold dan itu mungkin jadi trade yang monetary trade lah saya lihatnya. Karena kan belinya Beberapa kalau hedge fund. gold ini, gimana cara naik turunnya gold? Gold tuh naik atau turun, kita bisa lihat dari jumlah pembelian central banking. Iya. Jadi kalau kita lihat seperti central bank di Cina, itu udah dari 3,5 tahun lalu, itu fokus untuk akumulasi gold, teman-teman. Yes. Makanya Dalio di fundnya juga kemarin baru akumulasi ya gold. Iya. Jadi gold, fair. Gue bukan pembenci gold, Yes. kita nggak against gold, dan menurut kita suka scarce desirable asset. Jadi Benar. aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Nah, problemnya dengan gold gue cuma satu, bro. Iya. Ada inflasinya juga, tapi kecil. Biasanya Benar. terakhir tuh 1,2%. Jadi gold itu ada yang banyak bingungan. Kenapa gold bisa inflasi? Karena gold itu bisa ditambang, teman-teman. Yes. Ya kan? Bahkan banyak orang misalnya nge-front running gold dengan membeli perusahaan tambang gold ya, gitu. Iya.
Kalau misal di Indonesia kemarin kita lihat kan orang pada borong beli emas dari Antam, banyak yang akhirnya front running dengan beli saham Antamnya. Nah itu bisa jadi play juga kalau misal teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi gold itu adalah hedge yang paling lama ya di dunia ya. Ya benar. Salah satu investasi paling lama di dunia. Ya zaman Nabi mungkin ya. Iya. Pandangan tentang silver. Nah, gua tuh tipikal yang gak suka nomor 2, makanya gua gak suka Ethereum. Ya kan? Gold, silver. Kena. Bitcoin, Ethereum. Gue gak suka nomor 2 teman-teman. Kena. Gue selalu suka yang nomor 1. Jadi kalau ditanya Timothy akan invest ke silver nggak? Tidak pasti. Timothy akan invest ke komoditas yang lain selain gold nggak? Tidak. Gold mungkin belum tapi. Gue belum ya. Gue ini bukan gold bug. Iya. Kalimat ini gold bug. Karena kan kita selalu bilang ke teman-teman, boleh ya fokus kripto, tapi jangan full time kripto. Ya. Kenapa? Karena kita selalu melihat potensi market. Meskipun sekarang parabolik dan kita ada di sini sejak harganya masih 20.000 lah. Cuman kita selalu ngomongin ke teman-teman bahwa ada yang namanya siklus, ada yang namanya potensi crypto winter, ada juga yang namanya potensi market top, dan ya kita nggak arguing ya teman-teman buat oke, jual Bitcoin, beli emas. Oh iya, benar. Kita edukator dan kita melihat ya kondisi sesuai dengan data fakta angka yang ada, dan kadang ya bro mungkin kita ngomong tentang suatu tesis atau suatu yang kita lakuin di dunia nyata, karena ya itu tadi scarce and desirable asset, karena memang Bro Timothy ini kan juga koleksi lukisan juga kan. Karena itu kan juga scarce juga dan langka. Ya, dan desirable, nggak semua orang punya aksesnya di sono. Iya betul. Jadi ya kita juga beberapa hal-hal yang limited ya, jam tangan juga limited faktanya. Dan jam tangan ya ini by index itu rata-rata ya kenaikan ya bro. Dunia itu 8%. Di merek-merek tertentu ya, tapi Rolex, Patek Philippe, AP, Richard Mille juga lagi naik sekarang. Nah tapi teman-teman harus bisa bedain nih. Makanya kan kata-katanya adalah personal finance kan. Makanya menurut gue saran keuangan itu nggak bisa di generalisir bro. Semua orang harus pakai style yang sama, itu menurut gue nggak bisa. Karena setiap orang itu punya taraf investasi beda-beda dan di saat keuangan yang beda-beda. Contohnya kayak gue sama bro kakak, kebutuhan kita beda gitu. Setuju. Kenapa porsi misalnya kripto gue bisa lebih besar dibanding porsi kriptonya bro kakak? Karena dia udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi profil resikonya di situ aja udah beda tuh, bro. Benar. Dan tujuan hidupnya beda kan. Orang masing-masing punya tujuan hidup sendiri. Yes. Contoh, misalnya gue itu kalau banyak mungkin orang bilang super overweight di kripto, ya kan? Dibanding misalnya lukisan gue, real estate gue, jam tangan. Tapi let's say nih worst case scenario kripto gue kan 90% lebih, bro. Ya. Itu 0 besok. Gue itu bukan orang yang jatuh miskin, gitu. Gue penthouse sudah punya, sangat enak tinggalnya. Benar. Gue udah punya mobil gue aja puluhan miliar. Yes. Gue punya koleksi jam tangan. Contoh deh, gue nggak usah ngapa-ngapain. Koleksi jam tangan gue jual, gue taruh deposito aja. Iya. Kayaknya baru tuh yang dipakai tuh. Enggak dong, ini udah lama ini. Oh, EP. aduh. Udah lama. EP lagi ini daily. Biar kok kepentok-kepentok nggak apa-apa yang ini. Oh iya. Ini yang EP paling murah soalnya menurut gue. Jadi 600 juta paling murah. Iya. Dia langsung tahu jam. Kalau gue jujurnya gue nggak tahu market price berapa ya. Gue nggak paham market price berapa. Kadang modelnya juga gue nggak paham. Jadi gue suka tanya dia mana yang bagus. Kalau murah sikat. Jadi jam tangan itu jangan teman-teman lihat sebagai aset untuk foya-foya atau bahkan mobil teman-teman. Oh, iya. Karena itu adalah salah satu diversifikasi aset juga untuk beberapa orang kaya. Kalian nggak tahu banyak yang bangun-bangun gedung-gedung mewah di Jakarta bro. Itu kolektor jam tangan hebat. Oh iya. Di dunia. Bener. Ya kan kolektor Patek Philippe, Yes. FP Journe. Itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi developer ternama yang kalian tahu tuh mereka kolektor jam. Bahkan kayak pengusaha bro, itu kolektor lukisan banyak sekali sih. Kayaknya saya ngomong ya 95% orang kaya di Indonesia itu selalu punya portofolio jam tangan. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan di kamera dia pakai Apple Watch, itu coba kalian gerbek ke rumahnya ya, pasti ada box LV terus kayak jam-jam retail semua ya. Iya banyak biasanya ya. Karena ya memang bagi beberapa orang ya, kita nggak ngomong kita kaya, cuman kita ngomong bagi orang yang punyai aset yang lebih. Iya. Jadi jam tangan itu bisa dijadikan salah satu, ya ini balik lagi ke dalam kita ngomongin personal finance juga. Karena teman-teman nanti kalau udah punya ratusan juta, se-M 2M, ya itu menurut saya 10% ke jam tangan itu fine. Misalkan kamu punya duit liquid 2 miliar bro, kayak beli Submariner aja menurut saya juga still a good diversification. Betul. Jadi satu ya itu 10% dari harta kamu, dua juga bisa naik.
kamu akan dipersif orang yang lebih oke ya sebenarnya. Kalau Ya. kamu pakai jam tangan yang serius daripada kamu cuma pakai Apple Watch. Ya. Dan investasi itu kalau ini ya bakal ini prinsip kita. Kalian bisa punya opini kalian sendiri. Tapi gue suka sesuatu yang langka, sesuatu yang langka dan Yes. sesuatu yang diinginkan banyak orang kaya. Nah, Ya. kuncinya di sini. Jadi bukan cuma langka, tapi diinginkan banyak orang kaya. Diinginkan dan langka ya. Betul. Jadi diinginkannya bukan sama orang miskin. Bener? Contoh, properti kos-kosan itu diinginkan sama siapa? Orang miskin. Tapi kalau lu misalnya mall, itu diinginkan sama orang kaya. Mall tuh pasti perform lebih bagus dibanding lu bikin kos-kosan. Karena orang miskin pun quote-unquote bisa beli kos-kosan. Tapi hanya orang beneran kaya yang bisa beli gedung, yang bisa beli mall, ya. Yang bisa beli penthouse gitu. Jadi itu adalah aset yang bisa ke depannya lumayan. Jadi kita bukan yang harus kayak lu 100% harus kripto. Kalau misalnya lu jagonya contoh, lu jagonya main villa bro, villa eksklusif di Bali, lu jago banget mainnya, lu tahu tanahnya murah, Ya. lu bisa jual silakan. Tapi menurut kita extra work aja. Ya. Dan menurut gue sekarang untuk ngalahin Bitcoin belum ya untuk tahun ini ya.